Oke, kembali lagi di Mainan Petualang. Di video kali ini kita akan mencoba untuk upgrade RC Mini Scale skala 1:12. Oke, eh, bahan-bahan yang kita butuhkan ada di sini semua ya. Yang pertama, ini satu, tidak ada rangka. Basic rangka yang kita gunakan adalah rangka MN MN series yang 1/12. eh Sementara ini yang kita pasang terlebih dahulu adalah mulai dari mounting mounting shock breakernya ada 4 biji, 1 2 3 4. Terus ada di sini ada bracket untuk pemasangan servo. Yang kedua ada bracket juga untuk pemasangan bodinya yang di sini, juga sebagai pengait antara sasis kiri dan kanannya. Fungsinya untuk ya supaya lebih rigid. Yang kedua ini kita pasangkan link node-nya. Sementara ini sudah kita pasangkan. Dan untuk pemasangannya sendiri sebenarnya dibutuhkan satu lagi, yaitu bushing link rod untuk baut 3 mm, karena besarnya bisa seperti ini, bisa kita lihat ya. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bautnya. Yang bautnya yang kita gunakan adalah 3M. Jadinya pasti kalau dimasukkan di sini akan lepas. Maka dari itu diperlukan mounting. Nah, berhubung kita nggak punya mountingnya, nggak ada stoknya, jadinya satu kita gunakan ring di sini dan ring juga di dalamnya. Jadi dua-duanya terhimpit seperti itu. Dan akhirnya mereka rigid seperti ini. Dan mungkin ada alternatif lain jika nggak ada ring seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan ini. Mana ini deh? Ini ada wait. Oke, di sini ada apa namanya, bushing as roda untuk menghubungkan di Tamiya itu. Ya, bushing roda di Tamiya itu 1 2 3 4, ininya bolak-balik karena dia langsung masuk dengan ukuran baut 3M. Nah, seperti ini. Ini adalah RC model ala kadarnya lah ya. Yang penting hore, seperti itu maksudnya. Oke, untuk rangka ya cukup gini aja sih. Dan untuk link rodnya seperti ini. Penyesuaiannya karena bisa menggunakan seperti ini, jadi bisa disesuaikan ya, mau lebih panjang lagi wheelbase-nya atau seperti apa. Kita taruh dulu. Terus nah, ini juga gearbox seperti biasa. Gearbox menggunakan single speed, motor 370. Terus kita hubungkan ke SC nya menggunakan kabel silikon. Penggunaan kabel silikon ini sengaja kita gunakan di gearbox 370 dan motornya ini karena apa? Satu, dia tahan terhadap panas. Yang kedua, ya dia lebih elastis, nggak gampang putus lah, intinya seperti itu. Pengalaman kita sebelumnya menggunakan kabel-kabel biasa, yaitu pertama dia mudah terbakar atau hangus ya, dari kulit-kulitnya itu mudah banget lah terbakar seperti itu. Akhirnya kita putuskan untuk menggunakan seperti ini, dan ya alhamdulillah sampai sekarang juga kita sering gunakan dan aman sih. Juga ini sudah terpasang kabel satu pasang depan dan belakang seperti biasa ya. Pastinya butuh kabel untuk mentransferkan energi dari sini putaran ke roda seperti itu, ke gardan maksudnya, mohon maaf. Nah, yang kedua ini ada gardan. Kita gunakan gardan besi, otomatis di dalamnya juga besi semua ya, bisa dilihat di situ tuh. Nah, oke, dari kenakul dan sebagainya semuanya besi. Begitu juga gardan belakangnya juga besi, mulai dari case-nya dan dalamannya semua besi. Yang ke 4. Nah, yang keempat ini soknya, sok hore juga. Kenapa dibilang sok hore? Karena ya murah meriah lah. Teman-teman juga bisa cek harganya di marketplace kesayangan Anda, karena ya ini cukup redcom lah ya. Empuk, walaupun ribbonnya masih
tweet 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 seperti itu, banter sih ribonnya, tapi cukup empuk sih. Dengan beban, mungkin beban mobil sampai dengan 1,5 kilo atau 1,7 1,8, ini masih cukup enak dibawa tren. Dan untuk roda dan pelek masih menggunakan bawaan, karena di sini juga empuk, enak tuh, enak banget, empuk. Ini hanya diisi spon aja dalamnya tanpa pemberat dan sebagainya, karena untuk rolling seperti itu dia sudah bisa maaf, takut seperti ini, enak banget tuh. Ini bahan bawaan MN J45, dan baterai yang digunakan baterai LiPo 2S. Ini udah cukup banget main sampai benar-benar capek. Dan body, nah untuk bodinya sendiri menggunakan FJ45. Kita repaint yang awalnya oranye, kita repaint menjadi hijau. Kenapa pemilihannya hijau? Itu tergantung selera sih ya sebenarnya. Kalau selera saya sih sebenarnya pengennya di hijau yang lebih mudah ketimbang hijau army, tapi balik lagi kalau dilihat-lihat enak juga yang army sih. Akhirnya putuskan finalnya kita menggunakan hijau army dengan aksen hitam-hitam coklat seperti di grill depan, terus atap, dan di baknya ini juga hitam. Lalu sedikit lakukan pencowaan di bagian sini kiri dan kanan, bukan tanpa sebab sih, fungsinya karena kita menggunakan mounting apa namanya, mounting shock. Akhirnya mau nggak mau harus dicoba supaya tetap muat ke dalam sini, atau bisa juga ditambah apa namanya, ditambah mounting di sini supaya lebih tinggi, tapi kan aneh kalau bentuknya masih kelihatan seperti itu ya, kurang fresh. Oke, dan ESC-nya kita taruh di bawah sini. Mohon maaf ini kabelnya ya ala kadarnya masih ya, belum benar-benar dirapiin. Nah, nextnya kita pasti rapiin nih kabel-kabelnya, mungkin ada yang harus dipotong dan dipendekin aja. ESC kita menggunakan 60 ampere juga dengan merek Hore, yaitu KYRC, murah-murah banget nih. Terus untuk saklar on off nya kita masukkan di dashboard, jadi mencetnya ada di sebelah sini, kelihatan di kamera enggak sih? Oke, nah ada di sini tuh. Nah, metodenya untuk ngiketin kita menggunakan kabel tis yang dilubangi di titik ini dan ini, jadi ditaruh gitu lalu diikat dengan kabel tis, putus, dan ya ini sudah kuat banget dan nggak mungkin lepas. Oke, lanjut di receiver. Di receivernya sendiri ini peletakannya ada di mounting body yang menghubungkan antara body dan sasis supaya nempel. Nah, kita taruh di sini. Metodenya sama juga, bisa terlihat di sini ya. Kita menggunakan double tis, dilubangi di titik ini dan sini, tali putus, udah. Dan sudah ada lubangnya sih, ini bukan kita yang bikin ya, memang udah ada di mounting bawaannya seperti itu. Jadi ini ada apa, channel 1 2 3 4, tinggal colokin gitu aja, beres. Dan untuk memperhemat biaya, kita juga gunakan servonya sebenarnya sih ini opsional ya, cuman kurang sih kalau menggunakan servo Tower Pro Micro Servo 9 gram sih. Bisa di upgrade nextnya itu menggunakan mungkin ya nomornya pakai Supra Sobi yang 17 gram ataupun di atasnya itu juga bisa, tinggal bawain, tinggal gimana ngakalinya di servonya. Dan untuk bawaannya sendiri kan ini sebenarnya RC yang semi provo, non provo. Jadi untuk beda banget dengan MN99 untuk dudukan mountingnya. Jadi perlu ada sedikit custom. Ini servo bawaan, bukan servo bawaan ya. Dia dibilang servo bukan juga. Kenapa dinamonya untuk
steeringnya itu kita ambil. Sebenarnya ada tutupan gini, kita buang yang atasnya, lalu dilakukan pencowakan di sini, dan tinggal tempel seperti ini. Di sini cowok untuk masuknya kabel karena kabelnya lewat samping, dan udah gitu aja dimasukkan sini. Udah sangat, dan nggak perlu khawatir, ini sangat kokoh kok di sini. Tuh, dia nggak akan jatuh gitu. Tapi tetap saja dibutuhkan baut, maksudnya di baut di satu titik sini dan satu titik sini. Nah, beres. Oke, lanjut kita ke pemasangannya. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Yang pertama kita pasang terlebih dahulu. Ini enaknya sedikitnya. Oke. Nah, pemasangannya yang pertama itu gearboxnya kita pasangkan ke sasis. Karena ini sasisnya basicnya punya MN FJ45 ataupun MN D90, itu kan biasanya cuma hanya ada satu gini. Nah, biasa beda banget dengan MN99S yang punyai opsional di atasnya atau dua lubang gitu, jadi bisa ditaruh di atas gitu. Dan misalkan teman-teman butuh apa namanya posisi gearbox yang lebih tinggi, bisa menggunakan apa namanya mounting yang banyak sih yang jual tuh, atau bikin sendiri juga bisa mountingnya supaya gearboxnya bisa lebih tinggi gitu. Jadi untuk bagian ground bawah ini tidak gampang nyangkut saat mobil lewati obstacle seperti di tengah-tengahnya ada batu seperti itu tuh. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Kita cari bautnya ini dulu. Oke, gearbox sudah kita pasang. Selanjutnya tinggal pemasangan gardan, sorry. Pertama kita pasang kabelnya terlebih dahulu. Pastikan semua terpasang kencang, tapi sebelumnya jangan lupa untuk membelikan rem biru di sisi di dalam ini supaya tidak mudah lepas si baut kutunya. Dan pemasangan di mountingnya seperti ini ya. Oke. Nah, oke, lalu tinggal satu lagi. Yang depan. Oke, pemasangan gardan sudah selesai. Ini gardan depan, penampakannya seperti ini. Kalau yang gardan belakang seperti ini. Cakep ya. Ya, sesuai selera sih ya. Oke, lanjut kita pasang wing rod dan shock breakernya. Oke, nah
Ini salah satu contohnya pemasangannya seperti ini ya. Tuh, gemai-gemai. Oke, tinggal lanjutkan sisi sebelahnya dan juga di belakangnya. Oke. Jadi ini teman-teman, hasilnya saat dipasang semuanya, mulai dari shock, ring rod, garden, gearbox, servo. Ini tampak depannya, lalu dan ini tampak di belakangnya. Gitu ya. Semuanya dengan normal, flashnya juga oke. Ini jadi kalau misalkan pasang servo yang kecil nih, ini pasti ujungnya nggak akan sampai di link steeringnya ini. Oh maaf, nah ini steering ini, jadi kita harus buat tambahan kembali ke bawah, ataupun teman-teman bisa pakai apa namanya, link servo yang lebih panjang lagi tuh, ada di beliannya. Cuman ini karena versi ekonomisnya kita buat pakai dari set damper Tamiya gitu, jadi di baut di dua ini. Oke, di baut FRP nya, lalu di mur, tambah bulut lagi di sini, dan tinggal pasang, colokin kayak gini gitu. Oke, nah, itu tampaknya seperti itu ya, kelihatan kan? Oke, tinggal kita pasangkan roda lalu pasang bodi, jadi deh. Oke, cukup ya, ini udah hampir jadi lah, dan tinggal pemasangan, lalu bodi, dan kita lanjut. Oke, jadi setelah pemasangan gearbox pada sasis, kardan, dan juga sebuah kedua ban, dan servo dan reservoir, kita berlanjut pada pemasangan bodi yang akan ditempel di FC ini. Nah, ini jadinya. Sebelumnya, untuk pemasangannya sendiri ini kita harus memasangkan tempat baterai yang saya sudah lubangi di sini untuk dipasang di box ini. Nah, by the way, untuk box ini sebenarnya ini adalah box elektrik ya, box elektrik yang banyak juga ditemukan di marketplace atau di toko-toko elektronik. Harganya murah banget, sekitaran Rp3.000 kalau nggak salah. Jadi untuk bikinnya itu sebenarnya ini boxnya agak tebelan, cuma kita potong aja, setelah potong dilubangi, kita potong di bagian ujung di tengah sini, dilubangi untuk jalur SC baterai tuh. Oke, kita lanjut pasang. Nah, jadi di body juga bukan hanya dua ini, tapi satu ini untuk di lubangi supaya tiplaknya bisa masuk. Dan ini tiplak ini kita yang sini, terus juga
Oke, jadi semuanya ini sudah terpasang semua. Dilihat di sini ya, mulai dari sambungan dinamo, terus ESC, dan lampunya sengaja nggak dikasih modul karena biar waktu off itu langsung nyala. Seperti itu sih alasannya. Dan untuk hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Oke, ya ini RC kiri hore lah kita hidupnya. Kita sebutnya sih ini RC kiri hore seperti itu. Dan untuk mainnya ya kalau buat disiksa ya masih kuat-kuat aja sih, tapi nggak terlalu berperforma dengan baik sih. Dan untuk travelingnya ya cukup bagus lah, masih bisa dapat artikulasinya. Satu lagi dia nggak pakai panhard, nggak ada panhardnya depan maupun belakang, nggak pakai panhard. Apalagi ya, sebenarnya nggak ada deh, ini aja. Jadi untuk RC pemain RC skala 1/12 yang itu hanya masih pemula sama seperti kita. Semoga ini menjadi satu referensi untuk kalian bermain dengan budget yang gak terlalu mahal, juga bisa untuk nikmati main FC Off-Road